Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast. Here we have some students like Kak Kisha, Kak Rakila, and also Kak Raisya. Jadi hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang mungkin sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun tidak semua orang menyadari dan mungkin think about it. Alright? Okay, so for example, Kak Raisya. Kak Raisya will talk about self-confidence. Okay, Kak Raisya will talk about self-confidence. Sebenarnya kan self-confidence itu sudah menjadi hal yang ada dalam keseharian kita kan. Ya. Tapi tidak semua orang tuh menyadari bagaimana sih caranya kita meningkatkan self-confidence, ya kan? Bagaimana sih caranya menumbuhkan dalam diri kita? Bagaimana caranya kita melihat orang lain sehingga orang lain tuh bisa confidence dengan dirinya sendiri? Itu kan sebenarnya hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, but not all the people talk and think about it. Okay. Dan ada juga di sini Kak Raisya. Kak Raisya akan membicarakan tentang kehidupan sosial di mana sudut pandang laki-laki dan perempuan itu sebenarnya apakah sama atau berbeda misalnya? Apakah sudut pandang ayah kalian misalnya atau ibu kalian di rumah misalnya apakah selalu sama setiap harinya, misalnya ibu pengennya nasi goreng, ayah pengennya bakso. Terus kalian pengennya pizza for example atau mie ayam. Beda. Apakah itu hal yang lumrah atau seperti apa? Nanti kita akan tanya-tanya ke Kak Raisya. Dan ada juga Kak Kisha. Kak Kisha di sini akan membicarakan neurodiversity or neurodivergent, ya kan? Nah, kita akan kulik lebih dalam sebenarnya bagaimana sih di kehidupan sosial kita ini neurodivergent dan neurodiversity itu seperti apa dan apakah kita perlu untuk mengetahui hal tersebut? Kita akan berbicara lebih lanjut. Ya. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Raisya, Kak Rakila dulu mungkin. Menurut Kak Rakila tuh di artikelnya Kak Rakila mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa sih? Jadi di artikelku itu tentang how to build self confidence, which is banyak sekarang remaja tuh yang kayak ketakutan gitu, bahkan untuk bicara tuh kayak takut untuk membuat kesalahan, which is like that's normal for every human. Walaupun kayak misalnya kalian orang penting gitu ya, tapi kalian tuh buat kesalahan, like that's normal. Tapi banyak sekarang remaja yang sekarang tuh kayak membuat kesalahan dikit aja kayak diketawain, dan itu membuat victimnya kayak have anxiety or lack of confidence gitu. Dan itu tuh kayak mempengaruhi keseharian mereka juga gitu. Dan itu kan juga decrease ini mereka kan kemampuan untuk bertanya dan having conversation to other friends gitu juga. Yes, that's right. Nah, itu nanti mungkin kita akan bisa mengkoreksikan dengan pembahasannya Kak Kisha ya. Jadi kan misalnya tadi judgment, it will impact the self confidence, right? Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menjudge kita, misalnya our first impression, kita terlihat misalnya sedikit sedih, murung, dan orang akan menjudge kita mungkin, oh ini orang kok nggak ceria ya misalnya. Nah, judge itu yang akan mempengaruhi self confidence tersebut. Nah, kita akan membicarakan ya neurodiversity, also neurodivergence. Kadang orang-orang yang memiliki kelebihan yang berbeda, misalnya tidak sama seperti orang yang lain, itu juga mendapatkan judgment yang berbeda di lingkungan sosial kita. Kita dengarkan sudut pandang dari Kak Kisha. Nah, oke. Neurodiversitas adalah pemahaman dan pengakuan bahwa perbedaan neurogenetik seperti autisme, ADHD, disleksia, diskalkulia, dan dispraxia, dan variasi kognitif lainnya. Itu aspek alami dan berharga dari keragaman manusia, tapi bukan kekurangan atau gangguan yang perlu disembuhkan. Itu berarti simptom-simptom neurologis seperti autisme, ADHD itu kan otaknya tuh bekerja beda dari yang dikonsider tipikal gitu. Jadi orang autisme itu bisa lebih sensitif, ADHD bisa lebih hyperaktif, diskalkulia itu bisa lebih
kurang knowledge kepada matematika, dan disleksia itu banyak kegangguan motor di dalam tubuhnya. Jadi ketika ada orang yang neurodivergent dibully, mereka itu dibully gara-gara sistem otaknya mereka. Yeah. So what do you think about the judgment for them? How we judge or how we interact actually? I think bisa berbeda-beda, kan ada simptom berbeda-beda seperti autisme sama ADHD, kan mereka bisa dijudge dalam aspek ya orang ini sensitif itu kalau orang autisme tangisan gitu. ADHD ya orang ini kok nggak bisa diam gitu. Kalau di sekolah kuliah itu kan bisa ini kok jelek banget pendidikannya gitu. Will it give the impact to them? Like for example, mereka gini ngomong gitu, ini kira-kira sudut pandang kita yang seperti itu akan memberikan impact atau enggak? Sebenarnya Ke mereka. Iya, mostly orang-orang neurodivergent itu bisa agak terlalu sensitif dan akan menyebabkan anxiety lebih banyak karena sering dibully gara-gara disabilitas mereka. Dan seringan orang yang neurodivergent itu mental health-nya juga agak kurang menurun, Kurang baik kurang baik. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu nih faktanya, oh berarti mereka ini berarti apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka agar mereka confidence. Tadi kan kalau misalnya kata Kak Rakila itu judgment itu kadang juga mempengaruhi self confidence gitu. Nah, menurut Kak Kisha nih kira-kira apa gitu? What we should do so that they will have confidence with themselves. I think kan tidak semua orang yang neurodivergent itu mempunyai gangguan, tapi orang-orang yang neurodivergent itu kan fungsi otaknya itu berbeda dari orang yang neurotipikal. Berarti mereka kalau mempunyai skill itu bakal lebih bagus daripada orang yang neurotipikal. Kayak misalnya kalau ada orang umur 13 itu jago gambar, terus ada itu orangnya punya autisme, tapi ada orang yang umur 40 misal mau gambar tapi nggak bisa. Berarti orang yang neurodivergent itu bisa lebih skill dari apa yang mereka bisa lakukan. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini kan kita semua di sini memiliki kelebihan masing-masing. So we should respect and tolerate each other, right? Kita tidak boleh judge yang ini salah, harusnya begini. No, we should respect them. Yes. You mean like this? Okay. Then we'll continue to Kak Raisha. Kak Raisha will talk the difference and also how the social actually give the norms, right? And also how the social melihat fenomena bahwasannya perempuan dan laki-laki itu sebenarnya memiliki sudut pandang yang sama atau berbeda. Kamu Kak Raisha gimana? Ini semua hasilnya itu berawal dari sebuah masalah yang simple, yang kecil tapi bisa berdampak besar. Itu bisa disebut kayak kesalahpahaman atau mungkin kayak konflik hubungan gitu. Kayak kemarin ini aku juga nemuin kasus gitu, katanya ada seorang murid cowok ini itu dia itu kayak dideketin gitu loh sama cewek. Terus dia ini kayak nganggapnya itu kayak sikap ramahnya si cewek ini kayak sikap kayak lebih bermakna gitu kan. Yes. Actually it's just friends, ya kan? Kita cuma friendly, ngomong biasa, tapi ternyata ada salah satu di antaranya yang sedikit baper gitu. Oke, terus Kak, gimana tuh kalau ada yang kayak gitu? Jadinya si cowok ini kayak merasa kayak risih gitu. Jadi dia